yang autentik. Apa sih diri yang autentik itu? Kita harus tahu arti dari autentik. Pertama-tama, autentik itu berarti orisinal, asli, tidak dibuat-buat, tidak fake, bukan imitasi. Diri autentik itu merupakan orang yang selalu bersikap selaras dengan hatinya kepada siapapun, mau kepada orang yang benci sama dia, mau kepada orang yang suka sama dia, mau kepada orang yang biasa saja sama dia akan memperlakukan mereka sama rata, karena dia melakukannya untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk membuat hati orang senang, hanya solely because of their motivation. Sudah immediate experience kepada self knowledge, maka dia akan memiliki sebuah kualitas diri authentic self. Dan ini yang namanya diri autentik ini dimiliki oleh orang-orang hebat di zamannya. Orang yang pribadinya autentik, dia memiliki otentisitas personal, ya, yang merupakan cerminan dari prinsip hidup dan kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang orang otentik lawannya apa? Nah itu, orang otentik versus orang loser, ya. Loser ini bukan untuk dicela atau dijudgment, ya, karena dualitas, ya, prinsip dualitas. Jadi keberadaan sesuatu yang berlawanan terhadap positif dan negatif, kita jangan mencelanya atau menjudgmentnya, ya. Jadi jika orang otentik ini punya akar jati diri yang kuat, being dengan self knowledge-nya. Jadi jika orang otentik ini dia punya akar jati diri yang kuat, ya, maka ia akan punya keberanian untuk terus jadi otentik, ya. Dia akan selalu memiliki keberanian untuk terus menjadi otentik, walaupun tekanan dari orang-orang loser, ya, selalu berusaha membuatnya kehilangan jati diri, ya. Secara ketika ada diri autentik, pasti di sekitarnya ada orang loser. Nah, orang loser ini adalah tugas perannya kadang sering berusaha membuat si orang autentik ini kehilangan jati dirinya. Tapi orang autentik ini karena punya akar jati diri yang kuat, maka dia akan memiliki keberanian untuk terus autentik, ya, tidak terganggu dengan orang-orang loser yang ada di sekitarnya. Berarti kalau begitu orang otentik itu beda, ya. Loser itu sama, maksudnya keinginannya cuma ingin menjadi sama. Karena perbedaan yang mencolok inilah, ya, yang membuat sebagian orang-orang loser atau bermental loser berusaha membencinya, ya, membencinya. Jadi orang-orang yang memiliki orang otentik itu kadang dibenci oleh orang loser. Untuk membuat orang otentik itu untuk tetap menjadi setara ataupun sama sederajat dengan mereka, ya. Nah, ingat, ini akan ada di setiap chapter kehidupan kalian. Kita tidak dapat menyadari kesadaran tentang diri jika hanya melalui abstraksi atau ide saja. Maka dari itu kita butuh self-realization. Self-realization. Nah, ketika kita sudah mencapai self-realization, kita akan menjadi diri yang autentik. Apa sih diri yang autentik itu? Kita harus tahu arti dari autentik. Pertama-tama, autentik itu berarti orisinal, asli,
tidak dibuat-buat, tidak fake, bukan imitasi. Diri autentik itu merupakan orang yang selalu bersikap selaras dengan hatinya kepada siapapun. Mau kepada orang yang benci sama dia, mau kepada orang yang suka sama dia, mau kepada orang yang biasa saja sama dia, dia akan memperlakukan mereka sama rata. Karena dia melakukannya untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk membuat hati orang senang. Hanya solely because of their motivation. Nah, apa yang menjadi opposite dari orang autentik ini? Opposite dari orang autentik itu merupakan loser atau faker. Orang yang loser dan faker itu akan membenci autentisitas dan selalu mencoba untuk bring them down, untuk let them down, untuk membuat orang autentik ini kecewa, untuk selalu membuat orang autentik ini sedih. Dan orang yang autentik tersebut, karena dia sudah tidak memiliki ekspektasi, ya tidak akan merasa sedih. Jadi orang loser ini memang membenci autentisitas, padahal sebenarnya dia suka dengan orang autentik tersebut. Semua manusia suka dengan diri autentik. Secara memang sudah kodratnya bahwa manusia itu menyukai orang yang honest, orang yang autentik. Tetapi orang yang loser ini, karena dia ingin menjadi seperti itu, karena dia iri, dia jadi mengganggu. Dia selalu memberikan kalimat-kalimat yang negatif, memberikan respon-respon yang negatif terhadap orang yang autentik ini. Nah, sedangkan orang yang autentik ini tidak pernah terbuai dengan kekaguman orang yang mencintainya. Dan dia juga tidak pernah mempedulikan orang yang membencinya. Jadi, mau ada orang yang mencintainya atau ada orang yang membencinya, dia tidak akan pernah peduli dengan itu. Karena dia fokus dengan motivasinya. Dia fokus dengan apa yang ingin ia capai. Dia fokus dengan apa yang ingin dia lakukan untuk orang lain. Dengan hati yang ikhlas, bukan dengan ekspektasi. Nah, jadi apabila ada orang yang mencintainya, oke, bagus. Apabila ada orang yang membencinya, ya tidak apa-apa juga, gitu loh. Jadi mau dicintai atau dibenci, ia akan selalu menyentuh hati orang. Tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan motivasi untuk menyentuh hati orang. Kehadiran orang autentik selalu memorable dan membekas di hati orang yang pernah bertemu dengannya. Jadi orang yang autentik ini akan selalu menyentuh hati orang yang pernah ditemuinya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kebahayaan itu nyata, dan ketakutan itu ilusi. Orang-orang yang belum mencapai level autentik, kita akan memiliki ketakutan terhadap sesuatu. Contohnya, memang di luar sana banyak orang jahat. Memang di luar sana banyak orang yang bisa mungkin mencemari nama baik kita. Itu memang bahaya. Tetapi orang autentik tidak akan pernah memikirkan ilusi tersebut. Tidak akan pernah merasa goyah, tidak akan pernah runtuh karena ilusi tersebut. Jadi orang autentik tidak akan pernah takut pada limbah pikiran dan ilusi. Bahaya yang memang bahaya, tetapi dia tidak takut terhadap kebahayaan itu akan ia hadapi. Nah, bagaimana cara untuk menyentuh hati orang? Bagaimana cara untuk menjadi autentik? Yang pertama ya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah memiliki ekspektasi untuk menyenangkan orang lain atau mendapatkan pujian. Dan milikilah keberanian untuk melepas belenggu dari mental loser tersebut. Jadilah autentik bukan karena untuk menyentuh hati, tetapi karena ingin memperkuat akar jati diri. Jadi sebelum kalian, teman-teman, ingin menyentuh hati orang, jadi misalnya kalian melakukan acara donasi, acara charity untuk orang-orang yang membutuhkan gitu, jangan melakukan itu untuk menyenangkan hati orang, untuk terlihat hebat di depan mata orang, tetapi untuk mengetahui jati diri kita gitu loh, untuk memang melakukan kebaikan.
untuk mengetahui bahwa sebenarnya diri kita yang sejati ini memang baik, diri kita sejati ini ikhlas orangnya. Jadi dengan melakukan itu kita membantu orang, tetapi tidak ada ekspektasi untuk menyenangkan orang lain. Nah, orang autentik memahami bahwa semuanya hanyalah titipan alam semesta. Semuanya, teman-teman, pacar kita, orang yang kita cintai, keluarga kita, barang-barang yang kita miliki secara material, itu semua hanyalah titipan Tuhan. Jadi mereka tidak pernah memiliki attachment. Mereka tidak pernah memiliki attachment terhadap barang-barang tersebut, terhadap orang-orang tersebut. Mereka hanya enjoy the moment. Mereka hanya live life to the fullest. Jadi mereka melakukan mengusahakan yang terbaik untuk relationship tersebut, selalu memperlakukan orang dengan baik, selalu treat them in a good way, tetapi tidak pernah berekspektasi untuk memiliki mereka selamanya, tidak memiliki idea, tidak memiliki conception terhadap possession, tentang possession gitu. Jadi mereka sadar bahwa semuanya itu hanyalah titipan. Jadi ketika seseorang masih merasakan sakit hati, merasa sakit hati itu ya wajar karena kita manusia. Tetapi ketika kita sudah mencapai level autentik, ketika kita sudah mencapai level consciousness yang paling tinggi, paling dalam, kita tidak akan memiliki attachment terhadap apapun di dunia ini, karena apapun di dunia ini hanyalah titipan alam semesta, dan tugas kita, peran kita hanyalah untuk menjaganya, untuk memeliharanya sebaik mungkin, untuk melakukan yang terbaik, menjaga dan memelihara sesuatu yang kita miliki tersebut. Nah, jadi jangan membangun cinta di level emosi, jangan membangun cinta hanya terbatas di level mental. Ketika kita sudah membangun cinta di level spiritual, ketika kita sudah mengenal diri sejati kita, ketika kita sudah benar-benar tulus dan total surrender, kita akan merasakan cinta yang tulus dan ikhlas. Jadi apabila kita sudah memiliki diri yang autentik, tidak hanya kita tidak memiliki ekspektasi terhadap apapun dan attachment terhadap apapun, tetapi kita juga bisa merasakan cinta yang tulus dan ikhlas dari orang lain, cinta yang tulus dan ikhlas kepada orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata, mohon maaf apabila saya terbata-bata dalam menyampaikan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.